Hai, introvert. Introvert adalah ciri kepribadian yang sangat sulit dipahami. Jika Anda tidak tahu prinsip hidup mereka, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan introvert. Kecuali jika ada dua jenis yang sama, dan Anda salah satu jenis itu. Karena hanya burung dengan bulu yang sama yang dapat berkumpul bersama, bahkan keluarga, pasangan, dan lain-lain, mereka sulit untuk benar-benar memahami apa yang dialami oleh seorang introvert. Seorang introvert didefinisikan sebagai orang yang paling menikmati kesendirian. Ia cenderung menghindari interaksi sosial karena biasanya mereka pemalu dan pendiam. Dan mereka juga memiliki kepala yang rumit. Dengan terlalu banyak pikiran dan fantasi, imajinasi dan dialog internal, menjadikan mereka lelah secara fisik dan terkuras secara mental. Karena dengan fantasi ini, seringkali menyimpulkan niat buruk seseorang yang bahkan tak disengaja. Bagi introvert, bicara itu yang penting, bukan yang penting bicara. Namun dengan prinsip ini, mereka sering disalahpahami dan membuat keadaan semakin kacau. Menjadi introvert bukan berarti seseorang yang menolak interaksi antar manusia. Bagi banyak introvert, justru sebaliknya, mereka sangat menghargai itu. Hanya saja bagi introvert, obrolan ringan merupakan sarana menuju percakapan yang serius. Jika di dalamnya tidak mereka dapati percakapan yang bernilai, Anda akan mendapati mereka diam dan banyak introvert yang sangat enggan berbasa-basi. Bukannya kami tidak ingin berbicara dengan Anda, namun introvert harus memikirkannya sebelum mereka bisa membicarakannya dengan baik. Berbeda dengan para ekstrovert yang dapat membicarakan banyak hal, pikiran dan mulut mereka bisa melaju cepat pada jalur ini. Namun bagi introvert, memproses pikiran dengan kecepatan itu dapat membingungkan banyak orang, dan kebisuan kami selama berpikir dapat dengan mudah disalahartikan. Mereka beranggapan ini bentuk ketidaktertarikan introvert, atau lebih buruk. Namun terkadang ketika saya menikmati waktu berdua dengan seorang sahabat, saya bisa melaju dalam percakapan yang cepat tanpa berpikir panjang. Walau terkadang saya terjebak dengan kosakata yang asal-asalan, yang membuat sahabat saya sedikit bingung. Namun karena mereka sudah tahu saya lebih lama dari saya mengenal diri saya, mereka tidak mempermasalahkan hal itu, sehingga saya tidak dibuat sadar akan kosakata yang entah dari mana-mana ini. Dalam banyak pertemuan, kami juga tidak terlalu banyak membutuhkan pertemanan. Sedikit egois memang, tapi kami benar-benar tidak butuh pertemanan. Bagi introvert, kami hanya akan terhubung dengan orang-orang yang sama pemikiran dengan kami. Di luar itu, hanya teman yang sekedar tahu nama panggilannya. Pertemanan bagi seorang introvert itu yang dapat berbagi energi, bukan hanya teman main. Karena kami tidak banyak butuh waktu main. Kami cukup tenang dengan kesendirian di ruangan kami sendiri, apalagi untuk seorang pacar. Biasanya banyak introvert tidak menjalin hubungan ini. Mereka memilih untuk sendiri sampai pada waktunya mereka benar-benar ingin menikah. Dalam hal pendidikan, mereka juga sering punya prinsip yang berbeda. Banyak teman dan keluarga saya yang bertanya mengapa saya tidak kuliah. Dan bagi saya, kuliah bukan satu-satunya jalan menuju pendidikan yang dibutuhkan untuk tujuan hidup saya. Bahkan kuliah hanya akan membuang banyak waktu dan energi saya. Karena tanpa kuliah, saya bisa belajar dengan cara yang efektif dan efisien. Dan saya akan terbebas dari rutinitas bosan yang dapat mematikan minat saya. Namun, tidak semua introvert punya prinsip ini, dan itu tidak masalah juga, asalkan Anda tidak kuliah hanya untuk label belakang nama Anda, atau berharap pekerjaan yang mudah menghasilkan uang di masa yang akan datang. Karena bagi banyak introvert, uang bukan segalanya. Hal paling menakutkan bagi saya adalah ketika hidup saya hanya untuk melakukan pekerjaan orang lain. Bagi kami yang berjiwa tenang, hidup itu indah ketika Anda dapat menggoreskan cat di kanvas baru Anda, atau mengarang cerita-cerita spektakuler di paragraf Anda berikutnya, atau membuat nada-nada musik yang menggetarkan jiwa manusia, dan hal lainnya tanpa peduli dari mana datangnya uang. Dan kami benar-benar tenggelam dalam dunia kami.